Ready? Go. Oke, minggu kemarin tugas kalian per individu mencari topik permasalahan sosial yang ada di lingkungan kan? Sudah dapat? Di tiap kelompok ada nggak dapat permasalahannya? Dapat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu mengajar. Diingatkan kembali anak Bapak untuk pembangunan masjid kita kumpulkan infak setiap Senin sampai Kamis. Maka dari itu anak Bapak semuanya silakan kumpulkan infak pembangunan masjid kemudian daftar ibu tiket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi baru yang dimana penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran dalam penelitian berbasis pemecahan permasalahan sosial ini, kita mengetahui dulu apa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah untuk tujuan penelitian dalam materi kita yang baru. Nah, kemarin setelah kita siap PH, kita sudah membahaskan setiap kelompok harus ada topik permasalahan sosial yang didapat di setiap lingkungan. Sudah dapat? Sudah dapat. Oke. Nanti setelah siap saya menjelaskan materi, nanti setiap kelompok menentukan topik mana yang harus mereka teliti di dalam lingkungannya masing-masing. Setiap kelompok harus ada kesepakatannya. Dalam topik itu, apakah bisa dikelola dengan baik? Apakah ada di sana permasalahan yang baik? Baru nanti setelah kalian kelola permasalahannya itu sudah sepakat dalam kelompok, langsunglah dibuat dengan rumusan masalah. Ke pertanyaan dulu, kan kemarin peraturannya di dalam kelompok itu harus memiliki tiga apa kemarin? 3 orang yang harus diwawancarai biar dapat permasalahan sosialnya. Nah, sekarang ini kita bahas penelitian berbasis permasalahan sosial. Nah, di sini sebagai suatu masalah atau permasalahan sosial berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kalian teliti nanti, apakah itu berdampak negatif? Ya atau tidak? Ada dampak negatif dan dampak positifnya. Itulah nanti yang harus kita teliti di dalam lingkungan. Lalu, oleh karena itu perlu mencari pemecahan atau berbagai permasalahan sosial agar tercapai
bedakan dengan kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif dan kuantitatif itu kita hanya membahas sekedar. Nanti pas kalian kuliah ataupun lagi penyusunan skripsi baru kalian bahas lebih dalam. Nah untuk itu saya hanya mengingatkan di dalam penelitian ini ada dua metode nanti, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah di kualitatif ini ada juga nanti jenis-jenisnya, ada lagi per kelompoknya. Di kuantitatif juga ada, di kualitatif juga ada. Kita hanya bahas sekedar. Sudah paham untuk penelitian tentang masalah sosial? Ya, ada pertanyaan? Oh, ada presiden. Nah, tadi kan kualitatif. Saya bilang saya katakan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini disamakan dengan kuesioner. Dia harus bisa kita manipulasi datanya. Contohnya ini, saya pengen datanya itu siswa bolos sekolah. Nah itu bisa saya manipulasi. Bisa saya buat siapa namanya, siapa saja yang bolos, itulah untuk kuantitatif. Nah untuk kualitatif itu harus data asli. Memang dia ada faktanya, memang itu terjadi. Itulah kalau ini. Sudah paham? Ada pertanyaan? Nah nanti untuk pembuatan laporan, saya kemarin buat apa saya bilang? Untuk apa kalian? Untuk berlapangannya? Ya buat video. Untuk pembahasannya buat apa? Makalah apa? Makalah. Nah di dalam makalah itu biasanya gimana untuk buat makalah? Pendahuluan. Pendahuluan sama latar belakang itu hampir sama nggak? Sama kan? Satu bab itu kan? Berarti pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Nah yang paling banyak itu di pembahasan. Di dalam pembahasan ini harus ada teori. Teori apa yang kita bahas? Ada 3 teori yang kita bahas. Apa aja itu? Teori fungsionalisme, terus teori konflik, terus interasilisme, simbolik. Nah itu kalian pilih nanti salah satunya. Teori yang cocok untuk topik kalian. Itu nanti yang akan kita bahas kalau udah bentuk ngobrol. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Inilah langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Ada 8 nanti dia. Yang pertama kita bahas itu menentukan masalah atau topik penelitian. Nah minggu kemarin kan sudah kita tentukan kan topik penelitiannya, apa yang ada di lingkungan kalian. Lalu setelah itu, setelah kita menentukan topik dalam penelitian itu, masuk kita ke studi pendahuluan. Nah di dalam studi pendahuluan ini, di dalam studi pendahuluan ini harus kita ketahui dulu bagaimana yang terjadi di dalam permasalahan sosial yang kita teliti itu. Harus jelas di sana, di dalam pendahuluan. Contohnya, di dalam pendahuluan itu kan kita ambil bolos sekolah, itu termasuk permasalahan sosial nggak? Ya. Termasuk dalam permasalahan sosial kan? Nah di dalam pendahuluan itu, mengapa dia bolos sekolah? Bagaimana? Apa sih apanya? Rugi nggak dia di dalam bolos sekolah tadi? Itulah yang harus kita bahas di dalam pendahuluan. Harus ada di sana permasalahannya. Itulah kalau di dalam pendahuluan. Nah nanti setelah di pendahuluan masuklah ke pembahasan. Kalau di dalam pembahasan itu harus jelas apa yang kita dapat di dalam permasalahan sosial. Nah contohnya kan kalian mewawancarai 3 orang kemarin kan saya bilang. Nah kalau kalian mewawancarai 3 orang, kalian harus bisa dapat permasalahannya. Bisa dipahami? Ada yang kurang paham? Kita kelompok harus paham ya. Nah, atau kalau bisa, kalau studi pendahuluan itu bisa kalian ambil dari dokumen atau dari buku atau majalah atau koran untuk bisa menambahkan referensinya. Itulah kalau pendahuluan. Nah, lalu perumusan masalah penelitian. Nah, di sini penelitian mengemukakan latar belakang pemberian masalah atau topik penelitian dan fakta sementara yang diperoleh. Nah, seperti tadi
pikirkan baik-baik, bisa nggak ini nanti itu kan kita dalam penelitian itu kan hanya pulang sekolah. Kita pulang sekolah kan jam 3. Nah, bisa dipikirkan dulu baik-baik. Jangan contohnya nih, kemarin saya masuk di kelas sana, mereka itu ambil tentang bolos sekolah. Emang kamu ada waktu untuk kesana? Kalau contohnya kalian udah pulang sekolah nih, jumpa kawanmu di sana, dia tadi nggak masuk. Emang kau tahu dia masuk atau tidak? Kita kan kalau dia dapat, kalau kita lihat kawan kita bolos sekolah, karena kita apa kan? Karena kita mungkin sakit, berobat, gitu kan? Sekolah, sama sekolah, baru kita lihat dia masuk sekolah. Tapi kalau kamu di sini, kawanmu di sana, emang kamu tahu dia sana bolos sekolah? Kan nggak bisa kamu dapatkan permasalahannya, nggak bisa kamu wawancara di sana. Hanya dipikirkan baik-baik topik permasalahannya. Memang harus betul-betul bisa diwawancarai, maksimal 3 orang. Untuk pertanyaannya harus 5 atau 3 biar bisa dapat permasalahannya. Kalau cuma 1, kamu tanyakan sama dia, nggak akan dapat itu permasalahannya. Bisa dipahami? Oke. Sekarang bentuk kelompok dulu, biar kita tanyakan dulu kelompok siapa aja yang udah dapat topik permasalahan sosial. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Oke, yang buku siapa yang remedial? Siapa yang remedial? Berapa orang? Kenapa kamu remedial tulis? Aku bilang nggak usah kamu gabung ke sana, please. Kalian remedial lisannya? Kan itu ada soal. Nah, minggu depan kita lisankan. Sekarang itu untuk kerjaanmu di rumah silakan tinggalkan soalnya ke buku latihan. Silakan belajar bebas, mau lihat HP, mau lihat buku silakan. Minggu depan setelah saya masuk, nah satu orang di sini untuk melisankan dia. Apa yang kamu tuliskan? Oke? Bisa dipahami yang remedial? Bisa. Ada yang komentar yang remedial? Ada pertanyaan? Yang belum PH, silakan jumpai nanti saya PH-nya lisan. Ada yang mau lisan atau tulis? Tapi kalau tulis, kalian nanti kalau saya buat tulis, kalian nggak? Kalau sama-sama remedial, dia lisan. Biar nggak dapat sudah. Mana? Jangan tulis. Tulis boleh, kan boleh. Ada kok saya print. Tapi yakinkan bisa dijawab ya. Oke, silakan untuk apa? Untuk kelompok dulu. Siapa yang satu kelompok sama si Alvina? Sama si Alvina siapa? Sama si Raul kamu, sama Raul.
Silakan duduk di setiap pelanggannya biar saya tahu.
saya bilang kalau ada penulis topik yang sudah didapat, silakan dipikirkan dulu bagaimana waktu kalian mewawancarai. Kalau memang dia di sekolah, kapan kalian bisa wawancarai dia? Ya, Bu. Kita nggak mungkin dapat pembelajaran kalian turun langsung. Untuk minggu ini kita harus dapat datanya, oke? Besok kita sudah bisa mulai menulis laporan yang sudah kalian dapat. Dan kalau ada pertanyaan, udah bisa? Dan Bu, Oh, Mbak Santo, apa teorinya? masih ragu Bu, soalnya dua. Apa? Soalnya dua buah Bu, ragu Bu. Teorinya belum dapat. Silakan dipikirkan dulu teorinya. Ya, Bu. Kita akan belajar teori dan metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini, saya buat semua kelompok mengambil kualitatif. Gak ada yang kuantitatif dong. Gak bisa dimanipulasi. Gak ada manipulasi ya. Itu memang fakta. Untuk metode, saya ambil tentang kualitatif. Untuk teori, silahkan pikirkan. Teori yang sudah kita belajar apa aja? Ada 3 kan? Fungsionalisme, konflik, interaksionisme, simbolik. Topik yang kalian ambil itu masuk ke teori mana? Sudah bisa dipahami. Kelompok 1 apa intinya? Kelompok 2 ya. Konflik. Kelompok 3 itu kondisinya dua. Kalau kamu pilih 2, otomatis kamu tidak bisa menjalankan kegiatan. Kalau teori konflik, bagaimana teori konflik? Apa teori konflik? Masalah sosial yang muncul dari berbagai macam konflik sosial. Apa aja teorinya? Ada 4. Apanya? Ras, gender, etnis, lalu ras. Nah, silakan dikembangkan. Boleh dipilih salah satu. Contohnya kan teori apa tadi? Teori konflik. Silakan pilih salah satu konflik yang ada sudah kita bahas. Contohnya di antar kelas, bertulis dan berita. Makanya teliti siapa di sana sih bertulis, siapa di sana sih berita. Konflik apa yang terjadi di sana? Bagi aja semua konflik yang ada kita bahas. Itu ada 4 konfliknya. Gak usah dipilih salah satunya. Yang penting teorinya itu tetapi sangat. Oke? Teori simbolik. Teori simbolik itu gimana? Mereka itu ada pelanggaran aturan, tidak ada nilai dan manfaat. Bagaimana cara menggunakan teori simbolik ini?
Gimana caranya wawancara? Wawancara itu gimana caranya? Langsung dikasih pertanyaan. Enggak, dua. Oke, selanjutnya. Oh. Ada selanjutnya. Kayak gitu ya. Wawancara itu kenalkan dulu diri siapa. Nanti ada suara. Terus jelaskan topik yang dibawakan. Kami punya topik ini. Jelaskan dulu sama dia topiknya. Terus kasih dia sama dia. Harus kamu jelaskan dulu apa yang kamu dapat itu. Agar bisa dia cerna. Biar bisa dia dapat jawabannya. Dia dapat gitu ya. Silakan dibantu pertanyaannya. Silakan dibantu sudah bisa. Setiap kelompok setiap kelompok harus ada partisipasinya. Setiap individu. Kalau nggak ada partisipasi individu, nggak ada nilainya. Itu bahkan kita ya. Kita Desember udah lihat. November awal akhir, November akhir kita udah buat. Sini kami ya. Sama gue Ya sama gue. dan ini gimana?
Siap ini. Siap ini. Langkah yang pertama, Pak. Siap kami, Pak. Satu jam berapa? Berarti berapa lagi? Pas 20 menit, berarti ini 10 menit lagi. Pas 20 menit matikan aja ya. Nanti pas apa namanya? Yang bergantian itu baru berangkat lagi. Berapa menit itu? Pas apa? Berarti
biarlah sampai situ. Sampai situ. Betul nggak satu sebelum terlalu 1 10 menit, 1 jam 10 menit. Iya. Nanti kan tinggal 20 menit lagi kan. Itu kita hitung lagi nanti pas jam istirahat. Siap pergantian HP. Oke, minta tolong bukan Pak. Nanti diangkat. Minta tolong bukan Pak.
kedua